Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita adalah kelompok 5 kewirausahaan akan menjelaskan tentang apa sih wirausaha itu. Nah, cikidat. Kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah gabungan dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Apa itu wira? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wira artinya pejuang, berani, berwatak agung, serta berbudi luhur. Sedangkan usaha adalah bekerja, berbuat amal, atau berbuat sesuatu. Jadi, kewirausahaan adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk menentukan, membangun, mengembangkan, serta menggabungkan inovasi, serta untuk menciptakan suatu produk yang memiliki nilai manfaat, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan penghasilan bagi seseorang. Contohnya, usaha jasa cuci mobil, cuci motor, dan lain-lain. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan adalah mata nilai yang dibutuhkan untuk melakukan atau memulai usaha dan mengembangkan usaha. Selanjutnya ada Peter Drucker. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Nah, selanjutnya ada Thomas Zimmer. Kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Selanjutnya, ciri-ciri kewirausahaan itu ada 6. Yang pertama, seorang wirausahawan itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena dia akan memimpin para pegawainya untuk kedepannya. Kalau misalnya dia nggak punya jiwa kepemimpinan, akan susah untuk kedepannya bagaimana dia cara mengatur pegawainya. Lalu yang kedua, orientasi ke depan. Jadi seorang wirausahawan ini harus punya orientasi ke depannya, dan juga perlu perencanaan yang baik untuk masa depan. Yang ketiga adalah rasa percaya diri. Jadi seorang wirausahawan ini harus memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena dia tuh nggak boleh insecure dengan usaha-usaha orang lain. Dia harus percaya diri bahwa usaha yang dia bangun ini akan berhasil ke depannya, dan itu salah satu kunci kesuksesan. Yang keempat yaitu selalu berpikir positif. Jadi sebagai seorang wirausahawan ini hendaknya memiliki cara berpikir yang positif, terutama dalam mengambil sebuah tindakan atau langkah yang akan dilakukan ke depannya. Yang kelima yaitu berani menghadapi resiko. Jadi berbagai resiko yang akan dihadapi kelak harus dihadapi wirausahawan. Contohnya saja ditipu, kerugian, dan lain sebagainya. Ketika menghadapi suatu kegagalan atau resiko ke depannya, seorang wirausahawan ini harus melakukannya dengan tenang. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada hasil. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. Ada 5 tujuan kewirausahaan. Yang pertama, 1. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu mereka untuk menjadi pengusaha mandiri. Yang kedua, menciptakan jaringan bisnis yang baru yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan juga masyarakat di sekitar usaha yang dijalankan dengan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, menularkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan kepada orang lain. Yang kelima, yang terakhir adalah membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman selanjutnya.
Selanjutnya yaitu tahapan kewirausahaan. Tahapan kewirausahaan ini sendiri dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu perencanaan, tahapan kedua yaitu pelaksanaan, tahapan ketiga yaitu mempertahankan, dan yang terakhir yaitu mengembangkan. Masuk kepada tahapan pertama, di mana tahapan pertama ini kita mulai memikirkan usaha apa sih yang akan kita kembangkan atau apa yang akan kita bangun, jenis usaha apa, modal, serta target pasar mana yang akan kita tuju. Pada tahapan kedua, kita masuk kepada tahap pelaksanaan, di mana kita mulai menjalankan usaha atau bisnis kita. Di sini kita harus memulai untuk mengelola serta menjalankan bisnisnya secara sebaik mungkin. Pada tahap ketiga, kita mulai masuk kepada tahapan mempertahankan, karena pada tahap ini kita mulai masuk kepada ranah pasar. Kita sudah melihat bisnis-bisnis lain yang mungkin sudah berkembang jauh lebih dari kita. Kita harus punya tujuan atau tekad yang baik, gimana sih mempertahankan bisnis kita itu. Jadi mempertahankannya itu bisa dengan cara kita bisa menganalisis bagaimana sih usaha orang lain, bagaimana usaha kita, apa kelebihan dan kekurangan yang ada di usaha kita, sehingga usaha kita itu tetap bertahan di tengah usaha-usaha lain yang mulai berkembang jauh lebih dari kita. Masuk kepada tahapan keempat, yaitu tahapan pengembangan, di mana kita mulai melihat adanya potensi dari usaha kita ini bisa berkembang lebih jauh. Kita bisa memulai inovasi-inovasi dan bisa bersaing dengan usaha-usaha lain. Kita juga perlu adanya upaya untuk perkembangan ini, di mana kita harus punya modal yang cukup serta usaha yang lebih. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada teman-teman yang lain. Oke. Terima kasih. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Cukup sekian dari video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.